Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 1903020053 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Pasar Modal dan Pembentukan Portofolio atau Portfolio Selection. Yang pertama ada teori pasar modal. Pengertian pasar modal. Jadi munculnya pasar modal di Indonesia itu secara resmi diawali dengan didirikannya Vereniging voor de Aftenhandel di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 oleh pemerintah kolonial Belanda yang berada di Indonesia. Tujuan mendirikan pasar modal waktu itu untuk menghimpun dana untuk menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia. Pada saat itu, perkembangan pasar modal di Indonesia sangat pesat sehingga pemerintah kolonial Belanda ini mendirikan bursa efek di kota lain, yaitu di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Kemudian, pengertian pasar modal sendiri itu merupakan suatu tempat yang mempertemukan antara penawaran dengan permintaan dana jangka panjang seperti surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, yaitu sekuritas saham dan obligasi. Yang kedua ada jenis-jenis pasar modal. Berdasarkan fungsinya, pasar modal mempunyai 4 jenis. Di antaranya, yang pertama pasar perdana atau primary market. Pasar perdana ini merupakan penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut dipasarkan di pasar sekunder. Yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market, yaitu pasar sekunder yang didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga ada pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa atau over the counter market. Yang keempat, pasar keempat, yaitu bentuk perdagangan efek antar pemodal, dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Lalu ada instrumen pasar modal di Indonesia. Instrumen pasar modal adalah berbagai efek atau surat berharga yang umumnya diperjualbelikan di pasar modal. Yang termasuk dalam instrumen pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Yang kedua ada teori portofolio. Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut teori Harry Markowitz tahun 1952 ini, dalam Muhammad Samsul 2006 301 mendefinisikan portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Jadi portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda, sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Kemudian C, diversifikasi atau pembentukan portofolio. Diversifikasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan antara beberapa instrumen finansial, industri, dan kategori lainnya. Diversifikasi portofolio ini merupakan pembentukan portofolio melalui kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan. Yang D ada kurva indifferent atau indifference curves. Pengertian kurva indifferent yaitu kurva yang menggambarkan hubungan selang dua bundel barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama atau indifferent pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas kedua bundel tersebut. Terus kemudian ada peta dan ciri dari kurva indiferensi.
Jadi sebuah grafik dari kurva indiferen kepada seorang konsumen dihubungkan dengan tingkat utilitas atau kepuasan beda dikata pada indiferensi. Titik kembalinya tingkat kepuasan yang beda setiap unitnya dihubungkan dengan kurva indiferens yang beda satu sama lain. Sebuah kurva indiferens ini menjabarkan sebuah infunan preferensi pribadi dan mampu beda pada orang satu dan lainnya. Yang kemudian kumpulan atau set dan portofolio yang efisien. A. Pengertian kumpulan dan portofolio yang efisien. Portofolio efisien diartikan sebagai portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko terendah pada return tertentu. Investor perlu mempertimbangkan dan menentukan sekuritas apa saja yang membentuk portofolio dan dapat mencapai efisiensi maksimal. Indikator portofolio efisien adalah yang pertama, mampu memberikan expected return terbesar dengan risiko yang sama. Yang kedua, mampu memberi risiko terkecil dengan expected return yang sama. Kemudian membangun portofolio dengan menggunakan prinsip Markowitz. Untuk memilih portofolio optimal dari aset keuangan menggunakan analisis Markowitz, yang harus dilakukan investor adalah mengidentifikasi kombinasi risk return optimal yang tersedia dalam seperangkat aset berisiko yang dipertimbangkan dengan menggunakan analisis perbatasan efisien berdasarkan analisis Markowitz. Yang kedua, memilih portofolio optimal di antara banyak portofolio yang berada dalam set portofolio efisien berdasarkan preferensi investor. Kemudian F. Kurva efisien Fourier. Pengertian kurva efisien Fourier. Jadi penentuan portofolio efisien merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menentukan portofolio optimal. Suatu portofolio efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memaksimumkan tingkat return atau yang diukur dengan mean pada risiko tertentu atau yang diukur dengan deviasi standar, atau portofolio yang meminimumkan risiko pada tingkat return tertentu. Kurva yang memperlihatkan kumpulan semua portofolio efisien pada konsep risk return disebut kurva efisien Fourier. Kemudian B. Karakteristik kurva efisien Fourier. Dalam pembentukan portofolio efisien, asumsi perilaku investor yang wajar terjadi dalam keputusan investasi adalah investor yang tidak suka terhadap risiko. Suatu portofolio dikategorikan sebagai portofolio efisien apabila portofolio tersebut terletak pada permukaan efisien. Merujuk pada efisien Fourier adalah kurva yang menghubungkan portofolio efisien yang memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan expected return terbesar pada tingkat risiko tertentu, memberikan tingkat risiko terkecil pada expected return tertentu. Kemudian G. Return dan risiko. Return juga dikenal sebagai pengembalian keuangan dalam istilah yang paling sederhana adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa periode waktu tertentu. Return ini bisa berupa harga aset, investasi, atau proyek dari waktu ke waktu yang dapat dipresentasikan dalam bentuk perubahan harga atau persentase perubahan. Yang B. Resiko. Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return harapan. Sikap investor terhadap resiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor terhadap resiko. Apabila resiko dinyatakan dalam seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Yang H. Varian dan standar deviasi. Pengertian varian. Dalam teori dan statistika probabilitas, arti varian adalah
pengukuran sebaran antar angka dalam suatu kumpulan data. Atau dengan kata lain, secara informal ini mengukur seberapa jauh serangkaian angka tersebar dari nilai rata-ratanya. Varians adalah ukuran seberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variansnya 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Varian kecil menunjukkan bahwa tidak data dekat dengan mean dan satu sama lain. Sedangkan jika tidak, data sangat tersebut dari mean dan satu sama lain menunjukkan varian yang tinggi. Singkatnya, varian didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke mean. Selanjutnya B. Pengertian standar deviasi. Standar deviasi bisa diartikan sebagai ukuran jumlah variansi atau dispersi dari sekumpulan nilai. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa nilai-nilai cenderung mendekati mean dan dari himpunan, sedangkan standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tersebar pada rentang yang lebih luas. Yang I. Covariance. Pengertian covariance. Di dalam teori probabilitas dan statistik, covariance adalah sebuah ukuran tentang dua variabel random mengalami perubahan bersama-sama. Jika semakin tinggi nilai dari satu variabel, maka secara bersama-sama semakin tinggi pula nilai variabel lainnya. Begitu pula apabila variabel bernilai semakin rendah. Variabel cenderung menunjukkan perilaku yang mirip, maka covariance adalah positif. Pada kasus yang berbeda, ketika nilai dari suatu variabel semakin rendah dan secara bersama-sama semakin tinggi nilai variabel yang lain. J. Korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi adalah salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Jadi secara singkat, korelasi ini dapat diartikan sebagai hubungan. Akan tetapi saat dikembangkan lebih jauh, maka korelasi tak hanya dapat dipahami sebatas pengertian itu. Korelasi adalah suatu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Kemudian jenis-jenis korelasi. Korelasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, korelasi sederhana, yaitu suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk di antara keduanya dengan hasil bersifat kuantitatif. Yang kedua, korelasi parsial, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan antara hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas. Yang ketiga, korelasi ganda, yaitu korelasi yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Manfaat korelasi. Manfaat korelasi yang pertama, dapat melakukan pengukuran beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat melakukan motivasi kerja pada produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat melakukan penemuan kualitas dengan menggunakan sebuah pelayanan. Yang keempat, dapat dilakukan peningkatan inflasi pada variabel-variabel tertentu. Yang K. Portofolio optimal. Pengertian portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, pendekatan Markowitz, yang kedua, pendekatan single index model atau model indeks tunggal.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang tepat dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu dari Mbak Bernindi. Pertanyaannya, mengapa dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal harus melakukan analisis portofolio? Dengan melakukan analisis portofolio, maka akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio efisien yang mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan terbesar dengan risiko tertentu, atau yang mempunyai risiko terkecil dengan tingkat keuntungan yang diharapkan tertentu dan portofolio yang dibentuk. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Soleha, bagaimana cara investor memilih portofolio yang optimal? Jadi, pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan metode pendekatan Markowitz. Langkah-langkah penentuan portofolio optimal menggunakan metode pendekatan Markowitz yaitu: pertama, menghitung return saham bulanan dari masing-masing saham perusahaan. Yang kedua, menghitung expected return dari masing-masing saham perusahaan. Yang ketiga, menghitung standar deviasi saham dari masing-masing perusahaan. Yang keempat, menghitung kovarian antar saham perusahaan sampel dengan rumus. Dan yang terakhir, menghitung kinerja portofolio menunjukkan sejauh mana portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan kinerja yang memuaskan investor. Dan yang pertanyaan terakhir dari Mbak Elsa yaitu, bagaimana cara investor untuk menentukan portofolio yang efisien? Portofolio yang efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasian tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko tertentu kemudian memaksimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Baik, sekian materi dan pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.